Amin. Silakan duduk. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai yang ke-16. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 16. Saya memberi judul belajar dari Paulus. Bertobat berarti berubah dari yang buruk menjadi yang baik. Nah, sebelum memulai, saya menemukan cap. Lima belas, 16-nya bersama-sama. Baik, kita mulai. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Belum sempat tayang ya. 14. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Bersama-sama. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Puji Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan serta melakukan firman Tuhan. Sesuai dengan judul ini, khotbah hari ini juga praktis, dan pelan-pelan saya rasa kalau secara doktrinal kita sudah cukup baik begitu ya. Paling mungkin 1-2 kali lagi saya khotbah doktrinal, tapi sekarang akan lebih praktikal begitu ya, hal-hal yang praktis. Karenanya judulnya belajar dari Paulus, dan dari sini ada satu pokok penting yang kita pelajari terkait dengan pertobatannya, yaitu berubah dari yang buruk menjadi yang baik. Nah, kalau kita lihat ayat 13, kita mulai, maka dikatakan di situ, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang yang ganas. Dalam bahasa Indonesia ada kata ganas di situ ya, dan ini memang agak serem gitu bahasa yang dipakai. Kok bisa pakai ganas gitu ya? Kalau dalam bahasa Yunaninya yang pertama itu penghujat itu blasphemeo, blasphemon yang artinya ya menghujat gitu ya. Tapi kemudian yang kedua itu dikatakan penganiaya, itu dari kata diokten, yang berarti memang penganiaya secara fisik begitu ya. Suka menganiaya secara fisik, bukan aniaya yang non fisik begitu. Nah, yang berikutnya kata ganas ini. Kata ganas ini menarik ketika LAI menerjemahkan, TB1 menerjemahkannya dengan ganas begitu. Dalam teks aslinya disebut hubristen. Hubristen ini sebetulnya lebih cocok kasar, violent gitu ya, kasar, bukan ganas gitu. Karena biasanya dalam bahasa Indonesia ganas itu untuk binatang sebetulnya gitu ya, bukan untuk manusia. Karenanya dalam bahasa Inggris lebih cocok kalau dalam bahasa Indonesia lebih cocok diterjemahkan kasar. Dan penghujat, penganiaya, kasar ini sebetulnya semacam satu kesatuan. Ini bicara apa? Ini bicara masa lalunya. Kita tahu ketika dia belum menjadi percaya, Paulus yang tadinya bernama Saulus kemudian jadi nama Paulus, ini seorang penganiaya ya, yang mengejar-ngejar orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen begitu, dan kemudian dia mendapatkan surat dari imam besar, surat yang memberikan otoritas kepadanya untuk menangkapi. Karena waktu itu ini dianggap urusan keagamaan Yahudi, maka gubernur atau wali negeri tidak memusingkan ini, biar saja begitu ya, ini urusan internal
orang-orang Yahudi. Tapi kalau untuk pajak dan yang lain-lain itu urusan Romawi, begitu ya, kekaisaran Romawi. Nah, ini bicara masa lalu yang begitu mengerikan. Tetapi kita juga tahu bahwa dia bukan sekedar seorang yang masa lalu yang buruk begitu. Dia lakukan justru dengan pemahaman Yudaisme atau agama Yahudinya yang sangat dalam. Dia bukan orang preman pasar gitu yang diprovokasi, atau dia bukan pemimpin kelompok masyarakat tertentu, kepala suku, kepala adat, kepala masyarakat yang karena terganggu kemudian melakukan penganiayaan begitu ya. Kan kalau dalam konteks negeri kita ada kelompok masyarakat tertentu, pemimpinnya bisa menggerakkan warganya untuk melakukan satu atau lain hal begitu ya. Tapi di sini dia bukan dalam posisi itu. Dia bukan dalam posisi pemimpin kelompok entah masyarakat tertentu, adat, budaya, bukan juga kelompok preman gitu ya, bukan kelompok preman, tapi dia seorang pemimpin agama, pemimpin muda begitu ya, pemimpin muda. Dan karenanya sebetulnya basis tindakannya bukan sesuatu yang tidak teologis begitu. Basis tindakannya justru bagian dari akar panjang sejak kembalinya bangsa Israel dari pembuangan di Babel, yaitu pemurnian agama Yahudi. Jadi dimurnikan, disingkirkan dari hal-hal yang sifatnya penyimpangan, dari hal-hal yang sifatnya sinkretistik gitu, campur baur, kawin mawin dengan budaya-budaya dan agama-agama lain dan seterusnya. Bukan dalam konteks seperti itu. Dia bagian dari pemurnian Yahudi, dan karenanya dia ingin agama Yahudi yang dia anut dijalankan semurni-murninya. Maka ketika ada klaim bahwa si A, si B, si C Mesias, pada Yesus tentunya berarti Yesus, dia melawan itu. Jadi perlawanannya bukan perlawanan tanpa dasar teologis. Perlawanannya justru, tindak kekerasannya justru karena dasar teologis. Dan sedikit banyak bisa juga jadi dasar kita. Kita bisa dengan alasan religius tertentu, kita berlaku kasar kepada orang-orang lain. Kita bisa berlaku keras kepada orang-orang lain begitu. Dan ini yang harus kita hati-hati. Ketika kita punya doktrin benar, misalnya, tidak membuat kita punya hak untuk kemudian memperlakukan orang lain yang kita anggap doktrinnya keliru dengan cara yang tidak tepat begitu, ya. Maka saya sebetulnya tidak menyukai apologet yang nyerang sana sini gitu, seakan-akan dengan dia paham doktrinnya benar, dia yang paling benar, dia punya hak untuk nyerang orang lain ya, sana sini begitu ya, menjatuhkan orang sana sini. Tidak begitu. Tapi zaman sekarang apalagi di negeri ini kayaknya hal itu lama-lama jadi biasa begitu. Sering banget bahkan dilakukan oleh orang-orang yang mengaku percaya begitu. Nah, rekan-rekan sekalian, sekali lagi Paulus melakukan penghujatan, penganiayaan dan menjadi orang yang begitu kasar gitu ya, bukan tanpa pemahaman teologis tapi justru karena pemahaman teologis. Nah, dengan kata lain, pemahaman teologis kita juga bisa membuat kita berlaku kasar, terutama ketika kita merasa diri kita benar. Ketika diri kita merasa kita benar, kita menganggap orang lain salah, kita bisa berlaku semena-mena kepada orang-orang itu. Dan ini yang nggak boleh begitu, ya. Baik secara perbuatan fisik, perbuatan verbal, dan yang lain-lain gitu ya. Kalau saya ngerasa saya benar terus Jordan salah, kemudian saya fitnah Jordan misalnya, dan saya merasa saya tidak bersalah ketika saya melakukan itu, di situ justru saya sudah jadi keliru. Nah, Paulus di sini bukan hanya memperkatakan yang buruk, tapi justru sampai melakukan aniaya fisik. Nah, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, 13b, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu di situ dia sadari justru telah dilakukan Paulus tanpa pengetahuan atau di luar iman. Yang berarti dia melakukan tanpa kesadaran penuh akan apa yang dia lakukan. Nah, kalau kita mau bawa dalam kehidupan kita tiap hari sebetulnya atau sehari-hari, ya bisa dikatakan cukup sering kita melakukan kesalahan tanpa kita sadari bahwa itu salah. Begitu. Kita bisa melakukan kesalahan demi kesalahan tanpa kita sadari bahwa itu salah,
bahwa itu melanggar hukum, bahwa itu nggak benar, dan seterusnya. Dan kalau kita mau jujur kan di negeri kita peragaan ini banyak sekali ya, banyak sekali gitu. Tadi kami ke sini jalan begitu, di flyover yang naik, yang kalau ke kiri itu Sunter ke arah Ibu Ratna gitu. Terus kalau mau ke gereja kita mesti ke sana dulu, setelah mau Arta Gading putar balik. Itu kan sebetulnya waktu naik ke atas ke kiri, di sebelah sini ada jalur mobil yang gak boleh dilewati, ditutup oleh blok beton gitu. Tadi kami lihat Lexus Land Cruiser nangkring di atas beton-beton itu. Rupanya mungkin dia cukup ngebut sampai keangkat naik ke atas begitu. Saya kemudian ngobrol dengan teman-teman keluarga juga yang ada di mobil, saya katakan itu nggak mungkin kecepatan pelan, sebab beton itu udah sekitar setengah meter lebih tingginya. Terus kalau dia nabrak pelan ya udah terhantam begitu, tapi kalau sampai terangkat di atas itu pasti cepet begitu. Nah penyebabnya paling sederhana, ngantuk, paling sederhana. Yang kedua mungkin habis balap-balapan akhirnya kepepet naik ke situ. Itu dua kemungkinan. Yang ketiga, lagi pakai handphone. Sering kan begitu, orang nyetir motor, jangankan nyetir mobil, zaman now di Indonesia naik motor aja bisa sembari handphone, telepon, bahkan mencet-mencet WA gitu sembari nyetir. Di Indonesia kan mukjizat banyak terjadi kan. Itu sembari nyetir motor tuh bisa main handphone, WA gitu, nggak ngerti saya gitu. Saya kalau kayak gitu saya berhenti, baru saya baca atau saya telepon tuh gimana, berhenti dulu kalau saya naik motor begitu. Nah, membayangkan tiga kemungkinan tadi, tapi apapun kemungkinan yang terjadi, kalau ngantuk, salah kan? Salah loh. Nggak boleh ngantuk lagi nyetir mobil. Kita nggak boleh nganggap itu hal yang biasa, hal yang apa istilahnya, bukan salah tapi teledor. Tetap aja teledor ya salah gitu. Tetap aja kita nggak bisa bilang teledor jadi bukan kesalahan, tapi karena kebiasaan menganggap itu bukan kesalahan, jadi udah bukan kesalahan. Padahal ternyata gara-gara saya kecelakaan di kilometer 85 itu saya jadi ngerti itu melanggar pidana ternyata. Itu melanggar pidana. Ini ada Frans ini, polisi ini, bisa dicek nih, calonnya Rahma. Itu ternyata pidana karena waktu itu saya ngurusin sampai ke Polres Purwakarta 10 korban gitu. Ternyata itu bagian dari pidana karena itu kan milik negara, itu blok-blok semua itu kan milik negara. Kalau kita tabrak kan kita merusak barang milik negara gitu. Nah bayangkan kalaupun misalnya ngantuk saja itu kan gak benar. Atau main handphone itu juga gak benar. Apalagi kalau kepancing balap-balapan gitu, balap-balapan terus akhirnya kepepet nabrak begitu kan. Nah itu poin yang sebetulnya mau saya sampaikan, bahwa kita seringkali nganggap sesuatu yang biasa-biasa saja padahal sebetulnya salah. Masuk jalur busway biasa aja kan, padahal salah gitu. Rambu lalu lintas itu sebetulnya salah, ketika kita langgar biasa saja. Mengapa? Karena sudah membiasakan yang salah sehingga yang salah jadi benar. Belum lagi ketika kesalahan dilakukan secara bersama-sama kolektif jadi benar. Satu melanggar, semua melanggar. Kemarin itu 2 hari yang lalu saya lihat di medsos, saya lupa medsos yang mana, ada ibu-ibu masuk jalur busway. Di depannya ada 3 bus Transjakarta, di belakangnya nggak tahu masuk lagi bus Transjakarta, dia kejepit di tengah. Waktu kejepit dia video gitu, dia rekam. Terus dia marah-marah gitu. Dia marahin supir bus Transjakarta di depan, dia marah lagi supir bus yang di belakang, ngomel-ngomel dia. Terus dia share viral gitu. Itu kan memviralkan kebodohannya kan. Orang jelas-jelas dia salah kok gitu, terus dia marah-marahin, terus dia tunjuk-tunjuk begitu. Nah rekan-rekan sekalian, ini yang jadi persoalan sebetulnya. Ketika kita melakukan kesalahan tanpa menyadari bahwa itu sebuah kesalahan. Nah itu biasanya terjadi karena sudah ada pembiaran, atau terjadi karena kita sudah melakukan proses yang salah jadi benar tadi. Nah rekan-rekan sekalian, ketika dia berkata, aku telah dikasihani, ayat 14, malah kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus, mau menunjukkan bahwa karunia Tuhan, keselamatan Tuhan itu sepenuhnya anugerah. Sehingga kalau tanpa itu ya Paulus binasa. Ya, malah kasih karunia itu telah dikaruniakan dengan limpahnya, abundantly. Jadi secara biblis dalam konsep ini,
anugerah itu memang hyper grace gitu. Tapi hyper grace bukan digunakan untuk sekarang saya minta ampun besok buat dosa, besok lagi minta ampun, besok lagi buat dosa. Itu bukan hyper grace, itu konyol namanya. Itu menyalahgunakan kasih karunia. Kata limpah itu memang secara harfiah bisa berarti huper gitu. Huper itu abundant gitu. Maka dengan kata lain secara biblis hyper grace tidak keliru, karena memang kalau dia tidak berlimpah kita nggak mungkin diselamatkan. Kalau nggak berlimpah nggak mungkin kita diselamatkan, nggak mungkin sama sekali. Kalau nggak berlimpah kasih karunia itu, dengan perbuatan kita nggak bisa diselamatkan. Nah, Paulus mau berkata bahwa kasih karunia itu berlimpah, diberikan melalui iman dan kasih dalam Kristus Yesus, dengan percaya oleh kasih Kristus kepada kita sekalian. Maka dengan kata lain, Paulus sebetulnya sedang memberikan satu ide teologis yang kuat sekali, yaitu kita nggak bisa berubah dengan kekuatan kita sendiri. Kita nggak bisa berubah dengan kemampuan kita sendiri. Kita nggak bisa berubah dengan perjuangan kita sendiri. Paulus bilang, ya mungkin ada orang yang baik yang rela menyerahkan nyawanya bagi orang-orang lain. Tapi berapa banyak yang seperti itu? Kebanyakan akan menyelamatkan nyawanya sendiri. Berapa banyak yang akan betul-betul mau memberikan nyawanya bagi orang lain. Tapi kemudian Yesus berkata, aku tidak lagi menganggap engkau hamba, melainkan sahabat, dan seorang sahabat memberikan nyawa kepada sahabatnya. Maka dengan kata lain, kalau saya dianggap sahabat oleh Bapak sekalian, Ibu Bapak jangankan memfitnah saya gitu. Jangankan memfitnah saya. Bahkan ketika saya jatuh pun sebetulnya Ibu Bapak harus angkat saya kembali. Mengapa? Sahabat memberikan nyawanya begitu. Sahabat memberikan nyawanya. Jadi ketika misalnya seperti kita lagi digemparkan dengan Steve Lawson, One Passion Ministries, yang khotbahnya doktrinnya sangat bagus, evangelical sekali. Tiba-tiba dia menyatakan, mengaku di depan jemaatnya dan mundur dari gereja yang sangat besar digembalakan di Amerika, bahwa dia telah menjalin hubungan gelap dengan seorang perempuan. Kemudian dia mundur dari pelayanan itu. Paling tidak saya sangat hargai gitu, kalau di negeri kita akan banyak alasan. Nanti akan jubir datang gitu, klarifikasi, misalnya itu nebeng misalnya begitu. Misalnya begitu kan, jubir yang seperti itu. Tapi ini luar biasa, paling tidak keberanian dia untuk mengaku. Seperti keberanian Paulus, aku dulu ini penghujat, penganiaya, ganas. Nah karenanya Bapak yang terkasih, sekarang saya mau tekankan lagi bahwa kita tidak mungkin berubah dengan perjuangan kita sendiri. Gak mungkin. Kalau kita dari kecil malas, akan susah untuk tidak jadi malas. Kalau tidak mustahil, akan susah. Kalau dari kecil kita pembohong, akan susah sekali kalau tidak mustahil untuk berkata jujur. Kalau kita biasa klepto, akan susah untuk tidak klepto lagi, nyolong gitu, nyolong. Dan berbagai macam tabiat buruk lainnya. Kalau kita dari kecil terlatih seperti itu, atau setelah beranjak anak-anak, remaja, pemuda, kemudian pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik gitu ya. Itu berlaku bagi mereka yang lemah begitu. Dan kemudian kebiasaan yang sudah dibangun baik dirusakkan karena pergaulan yang buruk, apalagi itu. Dari kecil sudah ada potensi tidak baik, beranjak remaja makin tidak baik karena salah pergaulan, beranjak pemuda dan dewasa makin salah. Dan ketika beloknya makin jauh, maka makin mustahil. Walaupun istilah makin mustahil dalam bahasa Indonesia nggak tepat. Kalau makin gemuk bisa kan, dari 50, 60, 70 itu makin gemuk. Kalau mustahil ya udah mustahil, tidak ada kata makin mustahil sebetulnya. Saya sebut makin mustahil untuk menunjukkan kemustahilannya betul-betul mustahil begitu. Nah, artinya begini. Artinya Paulus mau berkata, saya tidak bisa berubah kalau bukan karena pertolongan Tuhan. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Maka misalnya kalau saya tadi menjadikan contoh bahwa kalau ibu bapak menganggap saya sebagai gembala, sahabat ibu bapak, maka jangankan memfitnah saya. Bahkan misalnya saya jatuh seperti Steve Lawson tadi, ibu bapak harus bantu saya, mengangkat saya keluar dari kubangan itu gitu.
Apalagi ketika keadaan tidak ada kejatuhan terus difitnah. Itu kan berarti bukan sahabat. Gitu saja. Misalnya Jordan nih, saya jadiin Jordan saja biar dia betul-betul bertobat. Misalnya Jordan nih, habis ini dia keluar dari Logos, terus di sana dia jelek-jelekin saya. Saya gak akan marah, gampang saja. Berarti memang kamu bukan sahabat saya. Udah selesai kan? Udah selesai. Berarti kamu bukan sahabat saya. Karena sahabat memberikan nyawa, bukan makan nyawa. Kan begitu. Nah, ibu bapak yang terkasih. Baik, saya lanjutkan. Jadi dengan kata lain, sekali lagi Paulus mau berkata bahwa tidak mungkin seseorang bertobat dengan kekuatannya sendiri, berubah dengan kekuatannya sendiri, selain karena kasih karunia Tuhan. Maka kalau kayak begitu, ketika kita misalnya melihat, kok kayaknya saya punya kelemahan ini, kok kayaknya saya punya begini, kok kayaknya saya punya begini. Sebetulnya itu udah baik sekali loh. Kalau misalnya kita ada di satu sisi, terus kita bisa melihat, kok saya kayaknya lemah begini, kok saya kayaknya lemah begitu, kok kayaknya saya lemah begini. Itu bagus sebetulnya. Paling tidak kita sudah mengenali diri sendiri. Yang repot itu justru gak kenal diri sendiri. Bodoh merasa pinter, jelek merasa kaya. Jelek merasa kaya, jelek merasa ganteng, miskin merasa kaya. Itu yang kacau gitu. Itu yang kacau. Merasa ganteng, pinter, kaya, padahal PKI. Pendek, kecil, hitam, hidup lagi. Kalau sampai begitu, ini parah loh, ini parah. Dia berarti nggak mengenal dirinya betul-betul. Nah kalau yang kayak gini cuma dua kemungkinan akan berbenturan terus-menerus supaya menyadari dirinya seperti apa. Atau kalau sudah sampai titik tidak bisa lagi ya sampai mati begitu aja. Yang berarti kalau kayak gitu dia sudah ada di posisi point of no return. Titik di mana dia nggak bisa kembali lagi. Saya bersyukur dengan Steve Lawson itu berarti dia belum berada di titik point of no return. Yang saya bayangkan seandainya dia nggak ngaku, terus dia selingkuh dengan satu perempuan, besoknya dengan perempuan yang beda, besoknya dengan perempuan yang beda, besoknya dengan perempuan yang berbeda, besoknya lagi dengan perempuan yang berbeda. Itu mengerikan loh. Dan kemudian ciptain lagu cinta untuk selingkuhannya. Yang kemudian dirohanisasi seperti untuk Tuhan. Kan lagu cinta memang 11-12 kan, antara lagu cinta dengan kekasih dengan Tuhan kan 11-12 begitu. Maka kalau misalnya Pak Niko ciptain lagu rohani yang kayaknya cinta banget gitu, saya agak curiga nih, jangan-jangan ada perempuan yang lain gitu. Kalau saya kan gak bisa ciptain lagu gitu ya. Ini contoh Pak Niko. Ada yang nongol. Kalau yang mengerti sebetulnya saya kemana pasti tahu apa yang saya maksud. Istri saya bilang tahu, karena baru saja beberapa waktu yang lalu kami membahasnya. Ada satu orang mencipta lagu seakan-akan buat Tuhan, padahal buat selingkuhannya. Dan ini menyedihkan sekali. Nah Bapak yang terkasih, yang repot di situ. Kalau Steve Lawson, saya acungi jempol. Dia berani meninggalkan pelayanan. Steve Lawson di Amerika, Bu. Steve Lawson dia One Passion Ministries, penggembalaannya sangat besar. Dan dia sebetulnya bukan karismatik, evangelical kalau saya tidak salah. Jadi teologinya firm sebetulnya. Doktrinnya evangelical firm gitu, kokoh gitu. Tapi kemudian ya doktrin yang benar belum tentu perilakunya benar ya. Karena itu bisa dua hal yang terpisah. Begitu. Doktrin yang benar, perilaku belum tentu benar. Karena itu dua hal yang terpisah. Doktrin itu di kepala, perilaku itu di hati. Itu beda, bisa berbeda. Tapi paling tidak saya acungi jempol karena dia mau jujur gitu. Dia mau terbuka bahwa dia jatuh. Yang repot itu tadi, kalau udah dengan si A, ganti si B, ganti si C, ganti si D, ganti si E, ganti si F. Terus dia merasa dia bahkan sangat rohani gitu. Bahkan kemudian lagu-lagu selingkuhnya buat selingkuhannya jadi lagu rohani dan dinyanyikan oleh umat. Kan ngeri yang seperti itu. Nah, kembali ke sini, kita membutuhkan kasih karunia untuk berubah.
untuk bertobat. Maka kalau kayak begitu, kalau kita tidak di sini tadi nggak tahu kita siapa, tapi kalau kita sudah tahu di sini, maka puji Tuhan. Tapi kalau kita di sini, Pak Sigor, saya nggak tahu lemahnya saya apa, ya berdoa, baca firman terus supaya firman itu kemudian bicara ke kita gitu. Karena ketika firman itu bicara ke kita, firman akan mulai menelanjangi kita. Kamu tuh begini, Asigor, ya saya mendingan gak usah pindah-pindah ya biar kameranya lurus. Asigor, kamu tuh begini. Kalau firman terus kita baca, itu kita kayak ngaca. Tapi ngacanya bukan dengan diri kita sendiri, ngacanya dengan Tuhan. Ketika kita lihat Tuhan, kita lihat diri kita sendiri, itu yang benar. Ketika kita baca firman, kita jadi lihat Tuhan. Dan waktu kita lihat Tuhan, kita lihat diri sendiri. Oh, lemahnya saya di sini, oh lemahnya saya di sini, oh lemahnya saya di sini, oh lemahnya saya di sini. Begitu. Tanpa baca firman kita nggak akan kenal kelemahan-kelemahan kita. Karena dengan baca firman kita jadi lihat Tuhan dalam kesempurnaan kasih-Nya. Waktu kita lihat kesempurnaan kasih-Nya, dia bicara balik ke kita. Kalau kamu tuh begini. Maka dari sini kita beralih ke sini. Oh, ternyata kelemahan-kelemahan saya tuh begini. Nah, selain firman, dari mana kemudian itu disampaikan kepada kita? Sebetulnya kehidupan setiap saat gitu. Kehidupan setiap saat. Dan karenanya kita butuh kepekaan supaya kehidupan setiap saat waktu dia bicara kita dengar gitu. Kita dengar. Jangan merasa jumawa hanya karena kita punya sedikit gitu di atas rata-rata. Kita jadi jumawa sehingga segala situasi yang terjadi kita nggak dengar gitu. Padahal sebetulnya setiap kejadian sekecil apapun ada pesannya. Ada pesannya. Setiap kejadian sekecil apapun ada pesan yang mau disampaikan. Bahkan misalnya ketika ada orang menghina kita, ada orang menyinggung kita, jangan kemudian balas dengan marah gitu. Saya ngomong gini sebagai orang Batak yang jiwa Batak saya masih kuat sekali. Kalau saya nggak buat salah, saya dituduh melakukan kesalahan, saya bisa sangat melawan gitu. Tapi ternyata sebagai hamba Tuhan, saya juga mesti belajar menundukkan diri dengan realitas itu. Harus menundukkan diri. Dan sebetulnya dari saya mulai pelayanan 96, saya buka persekutuan di Pondok Gede. Kemudian saya difitnah, saya ngambil uang kas persekutuan. Kemudian saya katakan, saya tidak ngambil, serupiah pun saya nggak ngambil. Yang pegang kas itu bukan saya, ada si ibu ini yang pegang. Pembukuannya sama dia, uangnya juga sama dia. Yang saya heran, orang senang sekali memfitnah saya dengan uang gitu. Bingung saya. Dan ketika selalu ditanya buktinya mana, nggak pernah ada bukti gitu. Nggak ada bukti. Nah, Bapak yang terkasih, dan dulu-dulu kalau saya ngalami begitu, saya marah sekali gitu. Kenapa? Karena sejak saya bertobat ya Ibu Bapak yang terkasih, yang di kepala saya itu Rasul Paulus, bukan Rasul Petrus. Maksudnya apa? Saya melayani itu dengan saya bekerja. Saya dari semester 3, saya jadi asisten dosen dan saya terima gaji bulanan. Semester 3 loh, tahun 96. Saya udah bekerja sebagai asisten dosen Inggris teologi. Setahun saya jadi asisten dosen, semester 5 itu saya jadi penerjemah di Manuel. Tahun 96-97 itu saya honor terjemahan saya. Istri saya tanya, saya nggak ngomong yang neko-neko. Waktu itu saya sudah dapat 1 juta 2 juta satu buku saya terjemahkan. Dan kalau lihat ke toko buku Immanuel, di situ ada Andreas AP Sitanggang, itu saya. Itu nama baptis saya Andreas yang kemudian saya hapus. Ada 10 lebih buku di Immanuel, ada 10 di BPK Gunung Mulia, ada di Metanoia kalau saya nggak salah ada 1. Itu saya kerjain. Bahkan kemudian saya dagang sama istri saya. Ketika mulai Krismon 96, 97, puncaknya 98, kami beli kertas. Waktu itu harga kertas mahal sekali. Kami beli ke pemotongan kertas di Grogol, beli langsung 1 rim, dipotong-potong, bawa ke kampus, jualan di kampus sama teman-teman. Kemudian kami beli sepatu Cibaduyut, belinya di Bekasi, dekat terminal Bekasi Barat kalau saya nggak salah, Timur. Beli begitu, itu sekali beli bisa 50-60 pasang sepatu. Terus jualan di kampus, ambil untung waktu itu paling 10-20 ribu begitu. Mengapa? Karena saya dari kecil mama saya pedagang begitu. Sudah terbiasa dengan bekerja keras. Dari kecil udah manggul beras, terigu, minyak goreng yang satu black itu 1 kaleng itu 25 kilo angkat begitu.
udah terbiasa dengan bekerja keras. Dan karenanya model saya pengennya Rasul Paulus yang tidak terima persembahan dari gereja, dari jemaat, tapi kerja di tempat lain. Dan dari semester 3 saya udah kerja. Bahkan saya berkata sama bapak saya begini, saya gak pengen terima uang kuliah dari bapak saya. Saya dari semester 3 itu dapat beasiswa dari Korea. S2 saya beasiswa, S3 saya beasiswa. Saya kuliah gak merugikan orang tua saya begitu. Makanya ketika kalau ada orang bilang fitnah saya deketin orang kaya raya begitu, rasanya gimana gitu, itu bukan saya sama sekali. Bukan saya sama sekali, apalagi kalau kemudian ngambil uang segala macam. Tapi ya begitu, kalau dulu saya bisa ngelawan gitu. Tapi kalau sekarang cuma gampang saja. Engkau bukan sahabatku kalau kayak begitu, karena engkau tidak mengenal aku dan bahkan menjatuhkanku. Nah, ketika kita bergeser, kita mengenal siapa kita. Oh, saya punya kelemahan begini. Maka ketika misalnya saya melihat saya yang seperti itu, saya butuh Tuhan untuk memperbaiki diri saya. Saya butuh Tuhan untuk kemudian mengelola kehidupan saya, memperbaikinya. Makanya Bapak yang terkasih, teman-teman sekalian, juga anak-anak muda, mari lihat kira-kira kelemahan-kelemahan kita itu di mana. Karena bertobat itu berarti berubah. Bahasa Ibraninya syuf, bahasa Yunaninya metanoia. Dan dua-duanya itu bicara berbalik arah gitu. Dua-duanya bicara berbalik arah. Jadi bertobat itu berbalik arah dari perilaku yang buruk menjadi perilaku yang baik. Dan pertobatan pertama tentunya dari tidak percaya Tuhan menjadi percaya Tuhan. Tapi pertobatan berikutnya dan terus menerus adalah ketika kita beralih dari kita tidak kenal siapa kita dengan segala potensi kelemahan keburukan kita, jadi mengenal siapa kita dengan segala potensi kelemahan keburukan kita. Nah, ketika kita mengenal itu, ketika kita mengenal siapa kita dan sadar kita gak mampu mengubah diri kita sendiri, baru kita datang pada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku butuh pertolongan-Mu. Aku butuh kasih karunia-Mu supaya aku bisa berubah. Maka kita butuh kerendahan hati untuk itu. Untuk menyadari siapa kita. Kita lihat ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ini Rasul Paulus loh. Dan ini justru jadi teladan. Selama kita merasa kita yang benar, paling benar, kita justru tidak diampuni oleh Tuhan. Tidak. Selama kita merasa kita orang benar, tidak memiliki kelemahan, keburukan, kefasikan dan lain-lain, justru kita tidak mendapatkan pengampunan. Ingatkan perumpamaan tentang orang dua, yang satu anggota mahkamah agama, orang Farisi, yang satu lagi pemungut cukai. Dua-duanya datang kepada Allah di bait Allah. Yang satu berkata, Tuhan, aku melakukan semua hukum-Mu, aku puasa Senin Kamis, bayar persepuluhan, aku begini begitu, dan bahkan aku tidak seperti orang ini. Dia tunjuk ke pemungut cukai di sebelahnya. Terus sementara pemungut cukai tidak berani datang dekat-dekat dari mesbah persembahan begitu, jauh-jauh dia pukul dadanya, dia berkata, ampunilah aku orang yang berdosa ini. Dan Tuhan bilang, siapa yang pulang dibenarkan? Pemungut cukai itu. Begitu. Bukan si ahli Taurat orang Farisi tadi. Kemudian misalnya tentang perempuan berdosa yang saya pernah khotbah di sini. Perempuan yang berdosa yang dengan rambutnya menyeka kaki Tuhan, dengan air matanya membasahi kaki Tuhan, terus dia ciumi kaki Tuhan, dia tuang dengan minyak narwastu seharga 1 tahun gaji 300 dinar. Kemudian Simon menegur Tuhan dan Simon melecehkan Tuhan, bilang kalau dia nabi harusnya dia tahu perempuan macam apa ini. Dan Tuhan bilang, kamu dosanya kecil dan karena itu kamu tidak banyak mengasihi. Dan Tuhan bilang, orang yang banyak diampuni banyak mengasihi. Ini bukan soal secara kuantitas besar kecil jumlah dosa yang kita miliki, tapi seberapa besar kita memahami bahwa kita berdosa di hadapan Tuhan, yang tanpa Tuhan kita binasa begitu. Itu sebetulnya. Maka Paulus berkata, akulah yang paling berdosa. Dia merasakan dirinya betul-betul yang paling berdosa, yang paling hina. Dan ini gambaran kerendahan hati. Kerendahan hati. Nah, karenanya kita tidak boleh merasa diri kita yang paling benar. Nah, ketika dia
melihat, menilai dirinya yang paling berdosa. Ayat 16, justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku orang yang paling berdosa ini Tuhan justru menunjukkan kesabarannya. Nah, rekan-rekan sekalian, ketika kita menyadari betul kita dengan segala kelemahan kita, terus kita nggak mampu berubah, kita butuh Tuhan dan hanya Tuhan yang mampu mengubah kita, dan kita menyadari kita lemah betul-betul, menyadari betul siapa kita, justru di situ kasih karunia Tuhan akan berlimpah diberikan dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Siapa yang lebih hebat secara manusia dibandingkan Rasul Paulus? Tidak ada. Tidak ada. Siapa yang lebih hebat dari Rasul Paulus sepanjang sejarah gereja? Gak ada. Gak ada sama sekali. Bahkan dalam kerendahan hati pengorbanannya dia sampai berkata, aku menambahi apa yang kurang dalam penderitaan Kristus. Itu bukan kesombongan, tapi sebegitu relanya kemudian dia, karena mengalami kasih karunia yang begitu berlimpah, setelah menyadari siapa dirinya yang paling berdosa tadi, mendapatkan anugerah dari Tuhan. Dampak dari itu kemudian memberikan seluruh hidupnya buat Tuhan. Maka sebetulnya gampang sekali mengenali apakah seseorang sudah memberikan dirinya sepenuhnya pada Tuhan atau tidak. Yaitu ketika dia memang sudah memberi seluruh bagian kehidupannya untuk Tuhan. Kalau belum, berarti dia belum mengenal Tuhan atau belum menerima kasih karunia Tuhan yang berlimpah tadi. Karena Paulus mengenali dirinya siapa, bahwa dia yang paling berdosa, dia butuh kasih karunia Tuhan, dia butuh betul-betul pertolongan Tuhan, tanpa Tuhan dia tidak bisa. Dan dalam kesadaran itu dia mendapatkan kasih karunia yang besar, dan bentuk dari bahwa dia menerima kasih karunia yang besar, kemudian dia memberikan seluruh hidupnya. Sampai kemudian nyawanya pun dia berikan, dipenggal lehernya pun dia rela begitu. Itu tolok ukurnya. Jadi pelan-pelan dia tentu juga dengan tambah usia saya makin menyadari kalau misalnya ada orang-orang yang tidak maksimal dengan Tuhan, oh ya udah, berarti memang belum mengerti kasih karunia Tuhan dalam kelengkapan pengertian, belum betul-betul paham, belum betul-betul mengalami perjumpaan dengan Tuhan, belum betul-betul mengenal siapa Tuhan yang telah memberikan kasih karunia-Nya. Kalau sudah betul-betul mengenal Tuhan, nggak ada lagi bagian dari dirinya yang menjadi miliknya. Gak ada lagi seluruh kehidupannya, sehingga dia akan maksimal melayani Tuhan. Dia akan maksimal memberi kehidupannya untuk Tuhan. Makanya Bapak yang terkasih terkait ibadah, kalau Bapak misalnya mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, ibadah kita gak akan bolong-bolong. Kalau ada perkara yang memang tidak bisa dihindari, sakit dan yang lain-lain, it's okay. Tapi kalau gara-gara malas capek, aduh pinggang gue pegel, sakit, aduh sampai goyang dompet begitu. Itu berarti sebetulnya emang dasarnya dia belum mengenal Tuhan yang mengasihinya. Dia belum mengenal Tuhan yang memberikan kasih karunia yang begitu berlimpah. Begitu. Itu korelatif. Jadi gampang saja. Oh, memang belum segitu. Semoga nanti suatu saat dia makin mengerti siapa Tuhan yang dia sembah, semakin mengenal kasih karunia yang Tuhan berikan, yang kalau gak ada Tuhan dia hilang lenyap. Seperti embun pagi, pagi muncul, siang hilang. Begitu. Dan kalau kita mau jujur sebagai penutupi Bapak yang terkasih, siapa sih kebanyakan kita? Siapa sih? Kalau kita mati kira-kira siapa sih yang nangisin kita? Paling keluarga deket kan, keluarga kandung, sepupu, paling gitu kan. Paling bisa dihitung jari 20-30. Selebihnya nangisnya karena psikologi massa kan. Karena yang lain ikut nangis, saya turut-turut nangis gitu. Apalagi di orang Batak gitu, banyak yang nangis gitu. Kayak choir tangisannya. Iya kayak kor gitu kan. Tapi selebihnya siapa sih? Oke, banyak yang nangis. Seminggu masih menangis, 2 minggu masih menangis. Oke, mungkin 2 minggu masih menangis, sebulan setelah gak menangis masih diingat, udah enggak. Dan dunia, ketika kita mati, apakah dunia berhenti? Enggak, dunia jalan terus. Dunia jalan terus. Dunia tidak berhenti sedetik pun ketika salah satu dari kita mati, betul kan? Dunia tidak berhenti sedetik pun. Enggak berhenti sedetik pun. Hanya orang sekitar kita yang dunianya seakan-akan berhenti gara-gara kematian kita. Selebihnya dunia jalan terus.
Yang berarti apa? Seakan-akan kita tidak pernah ada kan? Seakan-akan kita tidak pernah eksis begitu. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita diubahkan Tuhan, bahkan setiap tarikan nafas kita berarti di mata Tuhan. Apa yang lebih dari itu? Enggak ada yang lebih. Kalau kita mengasihi Tuhan, menghargai betul-betul kasih karunia keselamatan yang diberikan, maka kita menyadari di mata Tuhan, bahkan setiap langkah kaki kita pun berarti. Dan semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, langkah kaki kita nggak akan lagi belok-belok gitu, nggak akan lagi. Langkah kaki kita akan lurus dengan satu tujuan yang jelas, dan kita jalani dalam kehidupan. Kita nggak neko-neko lagi. Yang kuliah nggak cari-cari persoalan dalam kampus, nggak cari gara-gara di kampus, nggak bikin soal di kampus, dikasih tugas dikerjakan, nggak nunda-nunda. Tarsok, tahu ya tarsok? Ntar besok, nggak menunda-nunda, karena dia tahu ini bagian dari kasih karunia Tuhan. Tadi saya sudah katakan kepada Nelma, mulai minggu depan kalau nginep di rumah saya, satu malam nginep wajib baca satu buku. Iya, tapi nggak harus selesai. Jordan, Yance, Ehud, Binsar wajib baca buku di rumah saya. Di rumah saya ada berapa? Mungkin 2000 buku ada di rak buku saya, mungkin. Belum di kantor saya ada 600-700 buku. Eksternal hard disk saya ada 18.000 buku. Ya, mulai sekarang yang sekolah teologi nggak boleh malas-malas. Gembala kalian, dosen seperti ini kalau malas-malas kerjanya tidur. Ya kalau TikToknya jebar firman sih nggak apa-apa gitu. Kalau TikToknya coba nunjukin gue makan di warteg nih, ya ampun. Saya sampai meminta Nelma dan saya mewajibkan buat kalian berdua dan kalian berdua harus nggak boleh malas-malasan, ya nggak boleh malas-malasan. Kalau betul-betul mengenal kasih karunia Tuhan, nggak ada kata seperti itu lagi. Jadi bertobat berarti beralih dari yang buruk menjadi yang baik. Minta Tuhan supaya kita mengenal siapa kita. Karena sekarang kita mungkin gak mengenal siapa kita. Ketika kita minta Tuhan tolong Roh Kudus tunjukkan siapa kita, minta lagi kasih karunia supaya kita mampu berubah. Nah setelah berubah, tunjukkan dalam kehidupan. Terus menerus berubah sambil mempermuliakan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit.